warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Noah Kavisa MSc selaku Kepala Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bapak Insinyur Martin Ngayoe MM selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Bapak Ketua Bapeda atau yang mewakili, Bapak Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 10 Jayapura atau yang mewakili, selalu kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkahnya kita semua masih dapat diberi kesempatan untuk mengikuti. Sampaikan sedikit bahwa sesungguhnya ini kerjasama kita ini sudah berlangsung setahun yang lalu dengan topik yang relatif sama, tapi tahun lalu juga kita fokuskan kepada peningkatan kapasitas juga, tapi lebih fokus kepada bagaimana cara menghitung karbon dengan metode yang cepat. Untuk tahun lalu kita sudah lakukan bersama dengan teman-teman dari IKRAF dan juga sifat kalau nggak salah, dan juga dengan Departemen Kehutanan dalam hal ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Tahun ini dengan acara yang relatif sama juga, tapi ditambah lagi perencanaan dan strategis untuk pengurangan emisi dari beban penggunaan lahan di Papua. Jadi ada sedikit peningkatan. Jadi tahun lalu peningkatan kapasitas yang lebih fokus kepada manusianya bagaimana, dan teknologi menggunakan untuk teknologi yang digunakan untuk hitungan karbon cepat. Saya kira ini kita lihat sebagai sesuatu yang sangat kita butuhkan di Papua, terutama sekali lagi dalam persiapan SDM kita untuk bisa mengambil bagian dan peran dalam masalah perubahan iklim atau yang sekarang lebih dikenal banyak itu pemanasan global yang terdapat. Katanya para peneliti dunia orang katakan bahwa yang bakal ditimbulkan oleh degradasi dan deforestasi itu kurang lebih 20% dari seluruh emisi dunia. Jika dibandingkan dengan lebih besar dari sektor transportasi global. Transportasi global itu misalnya dari mobil, truk, pesawat dan lain sebagainya, katanya 20% itu dari sektor kehutanan. Oleh sebab itu, mengapa hutan itu penting dibicarakan dalam skala dunia untuk hubungannya dengan perubahan iklim. Presiden RI menyatakan sikap untuk Indonesia 26% untuk 20 tahun. Untuk 20 tahun. Dari 20% itu, kehutanan ambil bagian, dia nyatakan sikap untuk 14%. Kehutanan Indonesia, Kementerian Kehutanan ambil 14%. Tadi Pak Kapisa bilang kita di Papua dalam perencanaan rendah karbon kita ambil 15-16%. Dari yang sisa itu, yang 100 itu kehutanan sudah hampir 14. Ini kehutanan termasuk kehutanan Papua. Jadi berarti kita juga ada inklusif di dalam 14% kehutanan. Tapi yang tadi Bapak bisa bilang kita bergerak dari 15-16%. Dan untuk partisipasi kita seperti apa untuk 15-16 itu yang harus kita. Salah satu yang strategis tadi adalah tata ruang, konversi lahan, tidak boleh bakar dan lain sebagainya. Energi fosil kita rubah menjadi kita gunakan energi air untuk listrik dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti begitu. Mengapa hutan harus dijaga? Dijaga seperti itu karena memang kalau hutan itu ditebangnya, itu akan mengeluarkan emisi yang lebih besar, lebih besar dari emisi gabungan transportasi yang tadi saya bilang. Kalau hutan ditebang, itu areal menjadi terbuka.
mulai terbuka, kritis, gulu, segala penamaan kita bisa berikan kepada hutan ketika kita tempat habis. Supaya jangan malu-malu, kita bicara aja, kita diskusi dari ini. Kemudian nanti ada ini yang dampak strategi hasil diskusi terhadap RPJM tata ruang, yang saya tambahin lagi dengan Papua low carbon emisi, kita masukkan dampaknya di sini. Jadi hasil-hasil lokal karya ini adalah hasil pemikiran dari teman-teman kita semua, dari pemerintah, dari LSM, dari universitas, untuk memberikan masukan kepada Bapeda dan kepada transport tentang strategi pembangunan daerah berbasis emisi karbon rendah. Nanti dari situ itu langsung di follow up dari transport, mungkin dari sini apa yang harus kedepannya dilakukan dari Bapeda juga bisa dilakukan. Jadi kira-kira alur dari workshopnya seperti ini, dan saya harapkan di hari kedua tetap hadir, karena justru hari kedua itu yang paling penting, karena itu tentang strategi, tentang kebijakan, tentang yang lebih real tentang konsep dari tentang unitnya Papua. Kalau hari pertama ini mungkin lebih tentang histori yang terbelakang dan beberapa metodologi dan beberapa konsep dari yang berkaitan dengan karbon. Nggak ada nomornya? Saya akan ambil beberapa orang, saya minta untuk menyebutkan total emisinya. Oh, belum. Saya akan perbedaan. Belum selesai. Mulai dari hadir di 1.500. Seperti ini, secara sederhana perhitungan kompensasi dan penurunan emisi. Tapi yang menarik di sini, seperti yang diterangkan tadi, Pak Martin dan grupnya tidak pusing-pusing untuk merubah perencanaan. Cukup menambah cadangan karbon dari yang rendah menjadi tinggi. Artinya mengurangi emisi ini strategi yang unik. Jadi Pak Martin dan grupnya melakukan strategi untuk menambah sekvestrasinya. Penambahan sekvestrasi bisa dilakukan pada tipe penggunaan lahan dengan cadangan karbon yang lebih rendah dari cadangan karbon. Di sini ada dua, ada semak, ada perkebunan. Dua-duanya bisa dilakukan kembali, tapi konsekuensi manfaat ekonomi itu beda. Menggunakan kembali semak belukar dengan menggunakan kembali perkebunan beda masalah. Tadi kita memilih semak belukar jadi hutan. Jadi kita merubah satu kota dari perencanaan sebelum itu. Dengan pertimbangan kelapa sawit, tetap ada supaya kami juga dapat minyak goreng, toh. Dan ini kita sudah tanda tangan di Norway ya gini. Dengan Bogor, Pak. Norway di Bogor ya. Ini Pak Martin, baik sekali. Kemudian saya minta Pak Menteri, Menteri, 900 berhasil menurunkan 100 ton per hektar, 100 ton karbon, sehingga mendapatkan kompensasi $1.000. Kemudian saya minta caranya, strateginya. Strateginya tadi hanya di penggunaan hutan produksi tadi, tidak ada satu hutan primer yang kita
kita rubah jadi perkebunan. Jadi dari perencanaan awal ya kita siap, tetap tinggal pertahankan 10 petak hutan produksi, terus hutan tidak ada yang dirubah menjadi perkebunan, tapi kita coba hutan produksinya 1 petak kita bikin gitu. Ya karena dari hutan produksi ke kan minus Pak. Skema mitigasi perubahan iklim. Misalnya kita di sini nomor 6 ini MIVE. MIVE itu nilai ekonominya 2, tapi emisinya lumayan tinggi gitu Pak ya. Nah, itu layak tidak kita jadikan, kita masukkan ke dalam skema RED misalnya. Nah begitu. Nah untuk bisa sampai ke situ, jadi gini, ini kan kita punya 8 land use. Dari 8 land use ini kita melihat bahwa ini yang ekonominya tinggi ke sini, ini emisinya seperti ini di sebelah sini atau di sebelah sini, terserah di mana. Tapi nanti jadi ada 4 kelompok. Misalkan di sini, kelompok ini, kelompok yang ini nah ini, jadi begini Pak. Jadi saya minta Bapak untuk membuat garis seperti ini nantinya. Di sini kita sebut sebagai kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan ini kuadran 4. Jadi saya jelaskan, kalau di kuadran 1 itu berarti nilai ekonominya tinggi, emisinya tinggi juga. Berarti untuk menurunkan emisi bisa dong, bagus karena emisinya tinggi. Kalau emisinya tinggi kita bisa turunkan, tapi nilai ekonominya tinggi. Nah ini artinya negotiable. Artinya negotiable itu bisa iya bisa enggak gitu. Itu tergantung Bapak. Kalau yang di sini ada satu ya total emisinya jadi 3,6 dari perkebunan, dari hutan menjadi belukar itu 3,670 ton. Ya. Kemudian dari belukar ke hutan itu berarti menjadi hutan itu mengurangi emisi ya. Itu 5,505 ton ya. Kemudian dari belukar menjadi perkebunan itu 3,670 ton. Ini ditambah 00 aja di belakang. Totalnya ya itu yang belum dihitung. Berarti ditambah ini kurang itu ya? Ya, 3,670 Bapaknya yang sudah total. Ya, skenario pertama kita karena ini kita belum bahas ekonominya. Jadi kalau tadi kan kita sudah skenario dari lingkungan itu 1000. Ini langsung Kita selamat lingkungan. Tapi kalau ada faktor ekonomi nanti akan masuk, kita bisa mengorbankan sedikit ekonomi. Itu menjadi 750. Jadi kita hanya keluar emisi 750, tapi ada prinsip beberapa ekonomi yang akan dikorbankan. Tapi kalau ekonomi tidak dikorbankan, jadi bisnis as usual, itu jadi kita hanya memperhitungkan prinsip lingkungan itu 1000. Itu aja. Ya ini calon bupatinya Pak. Jadi kan saya kepala dinasnya hanya memberi masukan. Mari Pak Bupati. totalnya tadi. Ini kok saya staf ahlinya Pak. Jadi Bapak mau pilih yang mana? sudah. Itu sudah tidak ragu lagi.